Halo, saya Oki Stiono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang protokol OSI dan TCP/IP pada jaringan komputer. Perlu diketahui, untuk sebelum materi sebelumnya, teman-teman bisa mempelajari tentang materi komunikasi data sampai dengan sistem operasi di jaringan komputer. Baru teman-teman nanti setelah itu bisa mempelajari protokol OSI dan TCP/IP. Kita langsung mulai saja. Untuk protokol di sini, sebelum kita membahas tentang protokol pada OSI dan TCP/IP, teman-teman harus mengetahui apa itu definisi tentang protokol. Di mana protokol ini adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur proses komunikasi dalam jaringan komputer yang mempresentasikan persetujuan antara piranti-piranti yang berkomunikasi di dalamnya. Sehingga di dalam protokol ini nantinya yang dapat diterapkan menjadi sebuah aturan di mana seperti apa yang dikomunikasikan. Jadi ada protokolnya di situ. Terus bagaimana cara berkomunikasinya. Lalu ketiga mungkin ada kapan komunikasi itu dilakukan. Nah, sehingga itu diperlukan protokol-protokol di dalamnya. Yang ini khusus kita bahas pada protokol di dalam jaringan komputer. Nah, setelah teman-teman memahami apa itu tentang protokol, di mana protokol tadi adalah gambaran dari sebuah aturan. Nah, kemudian teman-teman semua saya kenalkan dengan namanya konsep layer. Kenapa kok membahas tentang konsep layer? Karena di dalam protokol, di dalam jaringan komputer dikenal dengan nama istilah layer. Nah, makanya kita di sini belajar dulu tentang konsep layer. Konsep layer di sini adalah satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan yang disebut paket data. Artinya nanti di sini kita menyebutnya dalam suatu paket-paket data, ya. Kemudian di dalamnya terdapat alamat sumber, tujuan, serta informasi lain yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadi kesalahan. Jadi salah satu fungsi layer juga di sini adalah untuk menjamin data yang kita kirim dari sumber sampai ke tujuan yang nanti berupa informasi itu tidak terjadi kesalahan, menjamin itu. Karena makanya konsep dari OSI layer dan TCP/IP layer nanti itu tidak terjadi minim kesalahan, ya. Ketiga adalah konsep layer membantu memahami peristiwa yang terjadi selama berkomunikasi satu komputer ke komputer yang lain. Perlu diingat kembali bahwa materi tentang komunikasi data juga menggambarkan peristiwa dari pengiriman suatu data sampai dengan ketujuan. Nah, di dalam protokol OSI dan TCP/IP ini juga ada gambaran konsep layer ini untuk dipahami dalam suatu peristiwa yang nanti sehingga kita memudahkan, di sini dalam selama berkomunikasi ternyata kita dapat memahaminya dengan cukup mudah dengan konsep layer, ya. Yang keempat adalah caranya adalah dengan nanti merinci komunikasi yang kompleks dengan membagi tugas-tugas pada setiap layernya yang dalam bentuk sederhana seperti itu, ya. Nah, dengan seperti itu poin untuk protokol serta poin-poin untuk konsep layer teman-teman sudah pahami. Baru nanti kita ketiga bisa masuk ke bagian yang pertama, karena kita membahas dua, ya, ada OSI sama TCP/IP. Yang pertama kita bahas dulu adalah OSI layer. Nah, OSI di sini adalah Open System Interconnection, di mana OSI di sini digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokolnya. Jadi membahas tentang aturan-aturan di dalamnya. Nah, model OSI ini dikomunikasikan paling banyak di dalam sebuah sistem jaringan. Umumnya seseorang menggambarkan model komunikasi, ya, ini model komunikasi. Ini menggambarkan dengan model referensi OSI, ya. Padahal di kenyataannya itu sekarang sudah dengan menggunakan TCP/IP, tapi masih banyak sistem jaringan atau si vendornya tersebut mereferensikan dengan model OSI. Nah, model ini adalah alat yang terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim, ya, dari program aplikasi. Jadi dari sisi aplikasi melalui media jaringan, ya, jadi melalui jaringan ke program aplikasi di komputer lain sampai ke penerimanya, ya.
bahkan jika pengirim dan penerima memiliki jaringan yang berbeda. Artinya bukan satu segmen atau bukan satu jaringan yang sama. Dengan model OSI ini dapat digambarkan atau dapat direferensikan. Ya, oke. Yang ketiga adalah model OSI membantu Anda melihat fungsi jaringan di setiap layer. Jadi kita akan mengetahui dari setiap proses di mana dalam pengiriman itu kita sehingga tahu pada bagian ini kita bisa tahu ini yang terjadi di dalam proses tersebut. Jadi yang kita gambarkan kan biasanya kita mengirim sebuah pesan atau mengirim sebuah gambar atau mengirim sebuah video, itu kita send atau kita kirim itu langsung sampai ke penerima, ya kan, tapi kita belum tahu apa saja proses-proses yang di dalamnya. Nah, dengan model OSI ini membantu kita jadi mengetahui setiap peristiwa yang ada di dalamnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah di dalam layer OSI ini dalam setiap peristiwa-peristiwa itu berarti ada macam-macamnya. Nah, di dalam OSI ini terdapat 7 layer. Ya, makanya kita sebut di sini dengan layer tadi terdapat 7 layer. Di layer 7, 6, dan 5 difokuskan untuk pelayanan dari suatu aplikasi. Kita fokusnya pada service ya, untuk 7, 6, dan 5. Kemudian layer 4, 3, 2, dan 1 difokuskan untuk transmit data atau aliran data dari ujung ke ujung, atau di sini dikenal dengan nama end to end. Ya, jadi perlu digarisbawahi jadi ya, untuk layer 7, 6, dan 5 dan 4, 3, 2, 1 punya fungsinya masing-masing. Tapi secara gambaran besarnya 7, 6, dan 5 adalah bagian dari pelayanan atau service, yang 4, 3, 2, dan 1 difokuskan untuk aliran data. Nah, untuk setiap layernya memiliki namanya masing-masing. Dari setiap layer ya, dari mulai layer 7, 6, 5, 4 kita biasa melihat atau bisa melihat dari atas ke bawah, karena kita anggap saja kita dari layer 7 ini adalah layer di mana posisi kita dekat dengan kita atau aplikasi yang kita akan kirimkan ke penerima, yaitu di sisi aplikasi. Makanya kita sebut layer 7 adalah application, kemudian layer 6 adalah presentation, ada session, transport, network, data link, serta physical. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kalau digambarkan dalam model OSI ini menjadi susunan balok seperti ini. Jadi dari mulai application, presentation, session, transport, network, data link, serta physical. Masing-masing ini punya peran dan fungsinya masing-masing ya, karena tadi menggambarkan suatu peristiwa. Kita nanti bisa bahas satu persatu. Tadi sudah disebutkan ya. Kalau ingin didetailkan lagi, karena tadi 7, 6, dan 5 tadi bagian dari service, sama juga kalau di sini communication 4, 5, 4, dan 3 itu communication, namun di sini lebih ke perannya nanti ya, seperti itu ya. Dan 2 dan 1 ini lebih ke fisik connectionnya ya. Jadi sama-sama di bagian 4, 3, 2, dan 1 itu tadi disebutkan adalah mengenai aliran data, karena memang prosesnya seperti itu di dalamnya. Dan 7, 6, dan 5 bisa disebut dengan tadi service, karena kita memberikan pelayanan di sana ya. Oke. Nah, untuk fungsi application ini kita bahas dulu dari mulai fungsi application layer, di mana kita bahas dari layer ke-7 terlebih dahulu ya. Kita bahas dari yang paling atas layer 7. Di mana layer OSI ini paling dekat dengan user, makanya tadi saya bilang dia yang paling dekat dengan kita ya, menyediakan network service bagi aplikasi usernya. Berbeda dengan layer yang lain, layer 7 ini tidak menyediakan service bagi layer OSI lain. Jadi dia tidak menyediakan service untuk layer yang ke berikutnya ya, dia berdiri sendiri gitu ceritanya. Nah, untuk contoh aplikasi ini ya seperti yang dekat dengan kita, kan tadi bilang aplikasi pengolah kata atau mungkin spreadsheet, tadi di sini word processing, terminal bank, dan lain-lain. Nah, atau juga biasa yang kita ingat seperti kalau kita mau akses internet, kita pasti menggunakan browser ya. Nah, layer 7 juga menetapkan adanya partner komunikasi yang diinginkan untuk menetapkan dan mensinkronis sepakatan prosedur untuk error recovery-nya ya. Oke, sehingga untuk mengontrol integritas data ya. Jadi layer 7 ini tadi intinya kalau ingin kita mengingat adalah layer 7 itu dengan yang paling dekat dengan kita, yaitu di sisi aplikasi ya. Oke. Layer 6 OSI, yaitu di sini adalah presentation layer.
di mana memastikan informasi yang dikirim oleh layer 7, jadi pergerakannya itu dari atas ke bawah, dari layer 7 ke 6, ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, dan ke 1, dan seterusnya nanti dikirimkan ke ke penerima dari layer 1, 2, naik 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi sampai seperti itu. Jadi kalau kita kesannya melihat sebuah proses gambaran di OSI, ya nanti layer 7 berkomunikasinya dengan layer 7 yang ada di penerima. Tapi padahal dalam prosesnya itu tadi dari mulai turun 7, 6, 5, 4 dan sampai seterusnya. Nah, di layer presentation ini memastikan bahwa yang dikirim di layer 7 tadi dapat dibaca ya oleh layer 7 sistem yang lain. Makanya dia tugasnya memastikan nih, karena tadi layer 7 ini kan tadi bentuknya aplikasi. Jadi layer 6 ini memastikan bahwa di sini bisa dibaca kan, makanya bentuknya service layanan. Makanya perlu yang namanya penerjemah. Nah, makanya di sini adalah format data. Ya, makanya di sini yang dimaksud di layer presentation ini umumnya seperti kayak kalau Anda mau menuliskan kata-kata atau menyimpan sebuah note di laptop atau di PC Anda, terus yang ini Anda kirimkan kan note itu kan berarti berupa teks ya. Nah, makanya formatnya teks kayak gitu ya kan. Atau yang memang kita bentuknya suara yang ingin kita kirimkan, berarti harus bentuknya yang memang formatnya suara seperti MP3 dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi ingatnya kalau Anda mengingat layer 6 adalah ingat pada bagian format datanya ya, seperti itu. Untuk layer 5 ya, untuk layer 5 di sini pada OSI yaitu disebut dengan session layer. Jadi mengatur dan menghentikan sesi antara dua host, menetapkan di mana ini mau berkomunikasi atau tidak. Layer 5 ini menyediakan service bagi layer 6 serta mensinkronkan dialog antara dua layer 6 ya, serta mengatur pertukaran data. Jadi kalau kita di sisi mengirim, jadi dari 6 ke 5 berarti sudah diizinkan. Jadi nanti kalau turun sampai ke penerima dari 5 ke 6, nah itu. Jadi sampai dengan memastikan format data itu juga terbaca ya, seperti itu. Nah, di samping mengatur sesi, layer 5 ini menyediakan perlengkapan untuk transfer data yang efisien ya. Kelas pelayanan dan laporan pengecualian masalah layer 5, 6 dan 7. Jadi di sini layer 5 ini maksudnya adalah dia ini mengatur sesinya ya. Contoh sederhananya kalau teman-teman mengingat atau saya analogikan dengan e-banking ya. Kalau kita biasanya atau m-banking atau e-banking kita melakukan login, itu pasti ada sessionnya, ya kan? Jika kita tidak melakukan komunikasi atau tidak melakukan transaksi atau aktif dalam waktu tertentu, pasti sessionnya akan ditutup. Nah, tugasnya itu pada fungsi layer 5 itu. Jadi tidak semua diizinkan, ya. Jadi kita boleh masuk ke jalan itu. Namun hanya jam-jam tertentu saja ya, seperti itu ya. Nah, itu untuk gambaran di layer 5 session layer ya, itu seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah pada fungsi yang keempat, yaitu transport layer, di mana di dalam transport layer ini layer 4 OSI ini bertugas membuat segmen data pada sistem host yang mengirim, kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Sehingga pada layar transport layer ini, yang transport layer ini, dia mengubah ya dari proses yang kelima tadi session layer turun ke transport layer, mengubah menjadi bentuk aliran data ya pada sistem host yang akan dituju ya ke penerimanya. Jadi mengubah dalam aliran data. Secara khusus layer 4 ini menjamin transport antara dua host. Jadi
yang bertugas menjamin tadi ya, makanya kan salah satu fungsi dari OSI layer tadi ya, kita ngomong protokol tadi, menjamin ini data yang kita kirimkan sampai ke penerima itu benar-benar terjamin. Itu ada pada layer 4 ini. Jadi menjamin transport tersebut. Jadi analoginya saya mau ngirim paket misalkan dengan menggunakan salah satu kurir pengiriman ya, di misalkan JNE, Pos, Tiki dan lain-lain ya, berarti dari penyedia jasa pengiriman tersebut itu yang pasti menjamin kan bahwa paket kita itu harus sampai di tujuan. Nah, itu fungsinya di sana ya. Dalam menyediakan pelayanan komunikasi, layer 4 menetapkan, menjaga dan menghentikan sirkuit virtual. Nah, makanya kalau saya analogikan dalam sistem pengiriman paket kurir tadi di salah satu pengiriman barang ya, ketika dia paketnya mau dikirim ke penerima, dia juga bisa menghentikan. Karena apa? Mungkin alamatnya tidak sesuai, mungkin penerimanya bukan penerimanya, seperti itu. Dan mungkin menjaga, ini paketnya harus misalkan paketnya kurang aman ya. Nah, diamankan misalkan dengan menutup paketnya sehingga paketnya menjadi lebih aman. Nah, seperti itu. Jadi di dalam layer 4 yang ada itu seperti itu. Nah, kemudian dalam menyediakan reliable service, layer 4 menggunakan transport error detection. Jadi dia tahu kalau misalkan dalam pengiriman ternyata terjadi error atau misalkan salah tujuan dan dia pasti menjamin di layer 4. Nah, kalau kita mengingat di layer 4, kita selalu aja ingat dengan kata-kata QoS atau quality of service dan reliability. Jadi sehingga di layer 4 itu menjamin adanya pengiriman data yang kita kirimkan ke penerima itu terjaga secara aman. Nah, itu untuk layer 4. Kemudian di layer 3 yang terjadi di dalamnya adalah, ini fungsinya adalah di sini disebut dengan nama network layer, di mana yang ada di dalamnya itu sebuah layer yang kompleks menyediakan skema pengalamatan. Jadi kalau kita tahu di dalam sebuah jaringan, kita kan kenal dengan istilah namanya IP address, atau nanti akan saya kenalkan juga dengan nama routing atau perutaan kalau di sini ya. Jadi memetakan, istilahnya seperti itu. Jadi tadi kalau kita ngomong sebuah kurir ya, pengiriman barang, dia tahu paket itu tadi di layer 4 sudah pasti terkirim terjamin dengan aman karena sudah dijamin nih. Nah, cuman kan dia belum tahu mau lewat yang mana. Ketika kita mau paketnya dari 5 ke layer 5, layer 4 paketnya sudah pasti aman ya kan. Turun ke 3 kan berarti kita harus memikirkan rutenya ya kan. Rutenya melalui mana, terus yang aman seperti apa, maksudnya jalannya yang aman, tidak jauh dan efisien seperti apa. Nah, kalau pengiriman barang ya. Nah, di layer 3 pada layer OSI ini ya, itu gambarannya seperti itu. Makanya ingatlah dengan kata-kata seperti lintasan, rute, routing, pengalamatan. Nah, itu yang terjadi pada layer 3. Itu ya. Nah, untuk layer 2, layer 2 itu menyediakan transit data terpercaya sehingga melintasi sebuah sambungan langsung ke fisikal. Jadi kalau di sini istilahnya di dalam layer OSI namanya adalah data link layer. Ya, data link ini kalau kita untuk menggambarkan kalau di dalam pengiriman di sebuah jaringan komputer, ketika kita sudah melalui di layer 3 atau di network layer tadi, itu kan berupa IP. Nah, ketika tadi routing IP sudah selesai, dia pasti akan menuju kepada data link layer, di mana data link layer ini yang berkenaan dengan fisik yang ada di perangkat kita. Nah, makanya yang paling melekat dalam perangkat kita itu adalah di dalam perangkat kita, dalam perangkat jaringan komputer kita adalah namanya MAC address ya, atau fisiknya. Nah, kalau istilahnya saya kenalkan sedikit di handphone kalian atau di smartphone kalian, itu pasti punya IMEI ya kan, dan itu tidak ada yang sama. Tidak mungkin ada smartphone yang mempunyai IMEI yang sama.
Karena apa? Itu adalah ciri khas yang menempel dari fisik tersebut. Jadi ketika ada misalkan tindak kejahatan yang terjadi misalkan, yang ketika kita melakukan trace jaringan tersebut, yang akan menempel di jaringan tersebut ketika sudah ketahuan IP-nya dan sebagainya, itu akan ketahuan MAC address-nya pula, kayak gitu loh. Jadi yang melekat itu jadi sehingga ya dalam di dalam kita mau melacak dan sebagainya, sehingga kita tahu posisinya di mana dan sebagainya ya. Tadi selain tadi IP-nya tersebut juga ada MAC address-nya ya yang terbaca. Nah, makanya teman-teman semua yang mungkin sudah tahu, oh iya, bahwa di perangkat kita ya yang kita gunakan di jaringan komputer itu ada MAC address-nya. Itu bisa kalian cek di melalui CMD command prompt ya. Itu nanti bisa kalian cek MAC address-nya berapa, bisa kalian catat dan coba dicocokkan atau dibandingkan dengan perangkat yang lain apakah sama atau beda ya. Itu untuk layer 2. Nah, untuk yang layer 1 yaitu mendefinisikan tentang ibaratnya ini sudah layer paling bawah ya, atau layer pertama ya, layer 1 ya. Ini adalah bentuknya dari fungsional, prosedural, mekanikal, elektrikal untuk memastikan ya, menjaga dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem. Jadi misalkan di sini ada yang kita perlu ingat di dalam layer 1 ya, adanya sinyal, media, konektor fisik ya, terus perubahan tegangan, kecepatan data, jarak, itu yang ada di layer 1. Jadi yang di layer paling bawah ya. Jadi nanti ada gambarannya lebih detail mengenai fungsi ini dalam bentuk gambar skema. Bahkan nanti mungkin saya lampirkan juga dalam bentuk video untuk teman-teman dapat memahami proses dari OSI layer ini dari pengiriman sampai ke penerimanya. Nah, kalau di layer 1 tadi kita membahas fungsi dan peran-perannya. Nah, sekarang pada slide ini kita akan bahas perangkat-perangkatnya atau komponen-komponennya atau protokol-protokolnya juga yang ada dari layer 1 ya sampai ke layer 7. Layer 1 nanti bisa berkenaan dengan network komponennya dari repeater, multiplexer, TDR, hub, dan lain-lain. Di situ ada protokolnya, nanti bisa kalian baca. Kemudian untuk layer 2 ada bridge, switch. Nah, ini tadi yang berkenaan NIC. Nah, itu kan melekat, itu ada perangkat di mana di dalam perangkat tersebut itu ada MAC address-nya ya. Nah, kemudian layer ketiga ya, itu ada router ya, makanya kita ngomong dengan pemetaan tadi, routing, pasti ada nama perangkat router ya, salah satu yang paling familiar nanti. Terus mungkin ada frame relay device, kemudian ada ATM switch ya, dan lain-lain. Nanti ada perangkat-perangkat yang gunanya untuk memetakan segmen jaringan di situ. Ya, kemudian ada di dalamnya itu ada protokol ya, ada IP-nya, ARP-nya. Terus kemudian pada layer 4 ya, tadi kita ngomong transport, berarti menjamin tadi ya, berarti ada network komponennya bisa disebut ada gateway ya, kabel tester untuk menjamin tadi ya. Terus protokolnya di dalamnya. Oke. Layer 5 masih di dalam gateway karena kita masih dalam bentuk communication ya. Terus layer 6, nah ini sudah ada redirect-nya, dan kemudian layer 7 tadi yang dekat dengan kita. Jadi makanya di sini ada aplikasi-aplikasi yang di dalamnya, yang salah satunya dengan menggunakan protokol DNS, FTP, TFTP, SNMP, SMTP, dan lain-lain. Jadi teman-teman semua nanti bisa baca lebih lanjut mengenai OSI layer tersebut dalam bentuk video juga bisa ya, dalam bentuk nanti urutan skema gambar juga bisa ya. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan tadi habis ini adalah mengenai TCP dan UDP. Apa sih ini TCP dan UDP? TCP dan UDP ini ada pada bagian di transport layer atau di layer yang keempat ya. Tadi kan tugasnya dia menjamin tuh ya, proses pengiriman data ini terjaga aman ya, low error lah ceritanya seperti itu. Kenapa? Nah, di dalamnya ada dua peran di sini.
ada namanya TCP dan UDP, di mana yang menggunakan TCP ya ini berusaha secara maksimal mengirimkan data ke tujuan, sehingga dia itu memeriksa kesalahan mengirimkan ulang data bila diperlukan. Jadi kalau kita ingat TCP itu seperti kayak pengiriman yang benar-benar pengiriman barang, misalkan pengiriman barang itu yang pengirimannya ya seperti pengiriman paket yang profesional seperti kayak JNE, Tiki ya, terus kemudian JNT ya, seperti itu. Dia memastikan bahwa paket yang dia kirim ya itu harus sampai ke penerimanya kayak gitu, harus sampai ke rumahnya. Kalau misalkan enggak sampai ya harus dibawa pulang lagi, nanti dicek lagi, disesuaikan lagi alamatnya dan sebagainya, atau dihubungi yang bersangkutan. Nah, sehingga di sini ya efeknya dalam jaringan komputer ya kalau kita analogikan tadi, berarti kalau kita memeriksa kesalahan seperti ini dan memastikan seperti ini, berarti pemakaian bandwidth jaringan ya menjadi lebih besar, menimbulkan overhead, tidak mengurusi proses routing data melalui internet network. Sehingga di sini yang jelas TCP ini ada dampaknya, tapi memang benar-benar sangat efisien, artinya benar-benar memastikan data yang kita kirimkan atau di sini informasi yang dikirimkan sampai ke penerimanya. Nah, kalau UDP gambarannya seperti analoginya kita melihat si loper koran ya, penjual koran. Kita hampir jarang ya sekarang untuk melihat penjual koran kayak gitu ya. Kalau loper koran itu yang langsung di koran yang dikirimkan ke tempat-tempat itu ya. Yang kadang kalau dulu saya masih ingat koran, penjual loper koran itu selalu melemparkan korannya ke rumah-rumah tanpa melihat isinya, tanpa melihat ini koran ini masih layak, bagus atau tidak. Mungkin taunya karena sudah dari pabrik ya dianggap aja sama, terus tidak tahu double apa enggak. Yang penting sampai masuk ke rumahnya, belum tentu juga dilempar masuk kayak gitu kan. Nah, sehingga yang terjadi ya di sini tidak menjamin pengiriman data kalau di UDP ini ya. Yang kedua ini ya, adanya mungkin juga duplikasi, siapa tahu yang koran yang kita lempar itu double ya. Nah, proses pengiriman lapisan atau data ini bertanggung jawab untuk mendeteksi data hilang ya, tidak menjamin, ini maksudnya tidak menjamin data rusak atau hilang ya, seperti itu, dan tidak mengurusi penerimaan aliran data, pembuatan segmen ya, seperti itu. Sehingga kesimpulannya TCP untuk proses yang membutuhkan pengiriman yang handal, untuk UDP yang proses tidak membutuhkan pengiriman yang handal. Jadi teman-teman biasanya nanti dalam proses pengiriman itu ada dua di dalam transport layer itu, ada TCP dan UDP ya. Nah, ini gambarannya nanti bisa kalian lihat. Terus untuk ini hampir sama dengan bagian-bagian dari layer 7 sampai dengan layer 1 ya. Nah, di tiap layer memberikan pelayanan pada layer di atasnya. Jadi misalkan saya pada layer 6 tadi memastikan bahwa layer 7 tadi ya nanti aplikasinya dapat dibuka ya ke penerimanya ya. Dia memastikan ya memberikan pelayanan sesuai dengan spesifikasi protokolnya. Jadi tugasnya ya sesuai dengan peran tersebut di setiap layer. Tiap layer mengirimkan informasi komunikasi melalui software yang sama antar komputer. Artinya misalkan di posisi layer ke-7 dengan layer 7 ya harus dengan software yang sama. Intinya seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan saya membuka mengirimkan pesan Gmail teks seperti itu dibuka pada aplikasi yang berupa non aplikasi Gmail, kan tidak bisa kayak gitu ya. Jadi melalui software yang sama seperti itu. Nah, oke. Nah, ini gambaran dari setiap proses ya, dari layer 7 sampai ke layer 1, terus kemudian dikirim ya, itu ada bagian nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Lalu di situ nanti sampai ke penerimanya. Jadi nanti di situ ada keterangannya bahwa di sini L nanti disebut dengan layer, ada itu dengan header ya. Ya,
dan itu teh ada trailer. Jadi nanti di sini teman-teman bisa melihat, mengamati proses bagaimana data itu dikirim. Jadi dari mulai layar 7 turun, jadi ketemu dengan layar 6, layar 7 yang itu isinya data, ya kan. Di situ dikemas, dibawa, diturunkan ke bawah lagi sampai seterusnya, sampai di lempar ke pengirimnya, penerimanya, sehingga nanti dikembalikan sampai dengan yang sama porsinya, gitu ya. Nah, itu yang ada pada layer OSI. Terus juga di dalam protokol OSI dan TCP/IP dikenal juga istilahnya dengan nama enkapsulasi data, di mana enkapsulasi ini membungkus data, karena proses yang ada di dalam sini kan berarti ada pengemasan, ya. Jadi mengemas data, karena di dalam layar, misalkan layar 7 ke layar 6, layar 6 tidak akan bisa membaca isi protokol yang ada di layar 7, ya. Dia tahu formatnya, dia tahu ini apa, cuman tapi kan tidak bisa dibuka pada layar 6 tersebut karena bukan bagiannya, kayak gitu. Makanya perlu yang namanya enkapsulasi data ini, sehingga dengan membungkus data ini dengan informasi protokol yang diperlukan, ketika bergerak turun melewati layar-layar OSI ke data penerimanya, ya, dari mulai header, trailer, dan informasi lain itu sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik, kayak gitu. Nah, untuk mengkonversi atau melakukan enkapsulasi ini diperlukan yang pertama adalah membuat datanya, memasukkan datanya dalam segmen, lalu memasukkan segmen dalam paket atau datagram, lalu keempat masukkan paket dalam frame, yang kelima adalah konversi frame ke dalam pola 1 dan 0 atau istilah dengan nama bit, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran proses di mana pengemasan tadi, ya, enkapsulasi ini, ya. Sehingga kalau yang kita lihat dalam prosesnya untuk pengiriman, ya, itu hanya terbaca 01100 seperti itu yang akan dikirimkan ke penerimanya, sehingga nanti ketika sudah sampai itu tadi kan membungkus, ya, mengenkapsulasi. Nah, ketika sampai ke penerimanya itu kan dari layar 1 lagi naik ke layar 2 dan seterusnya. Nah, itu namanya didekapsulasi. Jadi dibuka kembali isi paketnya, sehingga nanti ketika dibuka lagi, ya, isinya harus sama kalau Anda ngirim paket barang. Ketika kita ngemas paket, ya, dibungkus, ya, serapi mungkin dari mulai packagingnya sampai isi pengamanannya, ada bubble wrap dan sebagainya. Nah, itu ketika dikirim sampai ke penerima, dibuka kan dengan, ya, teknik yang sama, membuka paketnya, terus membuka bubble wrapnya, sehingga membuka plastik kemasannya dan seterusnya, ya. Jadi sehingga menerima paket yang sama atau isinya yang sama, kayak gitu. Nah, oke, jadi itu gambaran dari OSI layer. Nah, berikutnya yang pada bagian kedua yaitu tentang TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, di mana di sini standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data. Jadi TCP/IP ini sudah termasuk yang sering kita ketahui, ya, kalau kita menggunakan internet, ya, ini umumnya dengan menggunakan TCP/IP protokolnya. Nah, di mana protokol ini tidak dapat berdiri sendiri, karena protokol ini berupa kumpulan protokol, ya, hampir sama tadi dengan OSI layer seperti itu, cuman berbeda stepnya, ya, dan berbeda jumlah layernya. Nah, protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, data diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Nah, jadi akan saya lanjutkan di TCP/IP ini bahwa masih dengan menggunakan konsep layer. Cuman kalau tadi di OSI ada 7 layer, di TCP/IP ini ada 4 layer. Ada application layer di paling atas, kemudian transport layer, internet layer, serta network access layer. Ya. Nah, jadi keempat ini punya fungsi protokol yang berbeda-beda, aturannya berbeda-beda, ya kan. Nah, kalau kita gambarkan, nah, dalam OSI layer dan TCP/IP layer, ya, itu nanti bagiannya, ya, itu bisa Anda lihat bahwa di dalam OSI dan TCP/IP itu bisa Anda lihat
bahwa pada bagian application layer sama, masih di bagian application layer yang ada di OSI maupun TCP. Cuma di sini bisa mewakili dari TCP/IP, bisa mewakili application layer tersebut, bisa mewakili application, presentation, serta session pada bagian TCP/IP. Kalau transport masih sama pada bagian transport ya, dan kalau kita kenal di OSI itu dikenal dengan network layer, di TCP/IP kita kenal dengan nama internet layer. Dan nanti kalau yang di data link serta physical kita kenal dengan nama network access layer ya, sehingga nanti teman-teman untuk gambarannya yang ada di bagian bawah ini bisa kalian lihat ya, protokolnya ya. Di situ yang ada di situ ada Telnet, FTP, SMTP, DNS untuk application, kemudian TCP, UDP, nah sama dengan transport layer tadi, kemudian IP routing ya, seperti itu ada network, kemudian ARPANET, SATNET, paket radio LAN, nah itu ada di fisik data link yang berkenaan dengan MAC, terus tadi ada fisiknya ya kan, terus kemudian di sinyal dan lain-lain, nah itu ada di network layer. Nah, kemudian di setiap pembahasannya ini mungkin nanti teman-teman bisa menyimak pada slide-nya yang umumnya hampir sama fungsinya pada OSI layer. Cuman bagiannya di sini setiap layer di TCP ada yang merangkap tadi ya, seperti kayak di layer 7, 6 dan 5 itu ada pada application layer. Di sini yang terjadi ada berkaitan dengan presentasi ya, encoding, dialog kontrol. Itu seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa membaca pada materi tentang TCP/IP pada fungsi-fungsinya. Nah, layer ketiga yang sama yaitu poinnya adalah nanti di layer ketiga transport layer, nanti di sini berkenaan ya berurusan dengan ya quality of service-nya tadi, transportnya menjamin tadi reliability-nya hampir sama dengan OSI layer. Jadi kesimpulannya seperti itu untuk TCP/IP ya. Oke. Nah, ini proses pengiriman datagram melalui internet atau prosesnya ya, nanti bisa dibaca. Kita bahas dulu untuk fungsi layer yang kedua yaitu internet layer, di mana untuk internet layer di sini ya berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan. Jadi kalau kita lihat tadi ya di internet layer ya routing ya, berkenaan dengan IP ya, itu seperti itu. Seperti kayak kita mau ngirim surat ya, kita harus tahu kan alamat mana, rutenya mana ya yang harus kita tuju. Untuk yang pertama yaitu sama dengan data link dan yang pertama ya pada TCP/IP network layer ya, itu ya mewakili layer 1 dan layer 2 di OSI ya, physical layer ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada persamaan OSI dan TCP/IP, bahwa kita bisa mengambil kesimpulan OSI dan TCP ini keduanya memiliki layer-layer ya, artinya sama-sama punya layer konsepnya dan memiliki application layer meski memiliki service pelayanannya yang berbeda. Sama-sama punya application tapi servisnya berbeda karena servisnya di OSI lebih sedikit ya. Kedua memiliki transport dan network layer yang disamakan tadi, sama punya transport dan network layer. Dan keduanya mengasumsikan teknologi packet switch bukan circuit switch. Jadi sama-sama menggunakan packet switching ya. Kemudian profesional di bidang internet networking perlu mengetahui keduanya ya. Jadi persamaannya kurang lebih untuk OSI dan TCP seperti itu. Untuk perbedaannya TCP/IP mengkombinasikan ya presentation layer dan session layer OSI ke dalam application layer. Jadi ya pada bagian presentation dan session OSI itu masuk ke dalam TCP/IP. Ya, dan TCP/IP mengkombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer pula ya. Tadi yang saya sampaikan sehingga disebut dengan network access layer. Terus kemudian ada TCP/IP yang lebih sederhana. Kalau kita lebih mudah mengingat pasti enak ya dengan menganalogikan TCP/IP. Tapi pada umumnya kenyataannya masih banyak yang mereferensikan dengan model OSI karena referensi model OSI itu kan jauh lebih detail ya, sebenarnya seperti itu.
Kalau kita ngomong TCP/IP karena masih ada gabungan-gabungan dari OSI tadi kayak gitu. Nah, TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun tadi setiap orang menggunakan model OSI untuk memandunya, padahal memang dengan konsep yang berjalan pakai dengan model TCP/IP tapi direferensikannya dengan model OSI. Nah, untuk materi mengenai protokol OSI dan TCP/IP sudah selesai ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti bila ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya ya. Untuk materi selanjutnya nanti akan dibahas yaitu mengenai IP address, mulai membahas tentang IP address. Jadi teman-teman semua selamat belajar untuk mengenai materi protokol ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.